Demi membalas dendam terhadap si jahat yang telah menzolimi putrinya, sang ibu mengambil keputusan yang tidak akan berani diambil oleh wanita manapun. Ia memotong puluhan kilogram apel menjadi dua dan kemudian hanya mengumpulkan biji apel di dalamnya. Kemudian ekstraksi pelarut digunakan untuk mengekstrak sianida dari biji apel dan biji tersebut ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat. Sebotol zat yang sangat beracun yang mengandung sianida pun disiapkan. Namun sang ibu tidak mau membunuh secara langsung binatang yang telah mencabuli putrinya tersebut, melainkan menggunakan sianida agar binatang tersebut mengalami kesakitan dan siksaan yang amat sangat. Kemudian ibu itu menyelinap ke rumah pencabul itu pada pukul 12 malam. Sebagai guru kimia senior, ia tahu betul bahwa 1,5 gram sianida dapat meracuni seorang pria dewasa. Namun ia hanya mengambil sebagian dosis dan mencampurkannya ke dalam bubuk protein pria tersebut. Bila seseorang meminum sianida tanpa tindakan pencegahan apapun, mereka akan menjadi buta dan seluruh sistem saraf mereka akan menjadi tidak terkendali. Tapi inilah yang diinginkan ibu itu. Ini hanyalah awal dari balas dendam sang ibu, agar semua binatang yang telah memperkaos putrinya membayar dengan darah, dan sekaligus agar tidak tertangkap polisi, sang ibu menyusun rencana untuk mendapatkan yang terbaik. Ia terlihat membawa 10 kg apel dan menyelinap ke rumah pemperkaos lainnya. Kemudian ia memotong apel satu persatu dan dengan hati-hati menutup saluran pembuangan dengan biji apel. Setelah melakukan semua ini, sang ibu dengan sengaja mencari metode pembuatan narkoba di komputer. Alasan ia melakukan semua ini adalah untuk menjebak pembunuh yang telah memperkaos putrinya. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah kunci balas dendam itu. Ia mengeluarkan korek api dan menyalakan alarm asap kebakaran. Ketika polisi tiba, mereka tentu saja menemukan lokasi pembuatan narkoba. Pria itu akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi hal itu tidak dapat meredakan kebencian di hatinya. Maka datanglah sang ibu ke rumah sakit dan dengan sengaja mengupas apel di depan pria itu. Namun karena ia lumpuh akibat racun, binatang itu hanya bisa melihat orang yang ingin dibunuhnya tapi tidak bisa. Sang ibu hampir marah kepadanya yang menganiaya putrinya, dan akhirnya ia memperlihatkan senyuman yang telah lama hilang. Maka ia sekali lagi menemukan detektif yang selama ini menolongnya. Tapi ia tidak pernah diduga oleh sang ibu adalah ketika ia memperoleh informasi tentang pembunuh terakhir yang menyerang putrinya, ia tidak mendapati bahwa polisi sedang bersembunyi di sudut sambil menatapnya. Ternyata setelah menangkap pria itu, polisi merasakan ada yang janggal. Jadi ia pergi ke rumah orang itu untuk mencari lagi, dan secara tidak terduga menemukan kacamata yang ditinggalkan oleh ibu tersebut. Tak disangka saat polisi datang ke rumahnya, sang ibu sama sekali tidak panik karena ia sudah menyiapkan kacamata baru. Karena tidak ada sidik jari pada kacamata yang ditemukan, polisi tidak punya pilihan selain membujuk ibu itu agar menyerah. Namun pembunuh terakhir bukan hanya seorang pemerkaus tapi juga seorang iblis. Ia ingin membalaskan dendam terhadap komplotannya. Pria itu harus membunuh seluruh keluarga ibu tersebut. Namun ketika ia memasuki rumah, ia mendapati rumah tersebut kosong. Ternyata pada siang hari putrinya melihat ada berita bahwa si pembunuh telah menerima balasan yang setimpal. Sehingga ia menyarankan agar keluarganya pergi jalan-jalan untuk bersantai. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah pria botak itu ternyata bertanya kepada tetangga mereka tentang perkiraan lokasi keluarga mereka. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video, bikin semua buket.